semester 3. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, penyajian data, yang ketiga, tabel, yang keempat, macam-macam diagram, yang kelima, pembulatan angka, dan yang keenam, jenis pengukuran. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu dari materi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen penyajian dan klasifikasi data. Secara umum, ada dua jenis pengukuran statistik deskriptif. Yang pertama ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah metode paling dalam analisis deskriptif, di mana pengukuran-ukuran pemusatan yang sering digunakan adalah seperti mean, modus, dan median. Yang kedua ada ukuran keragaman. Ukuran keragaman merupakan ukuran untuk menyajikan bagaimana sebaran data tersebut. Ukuran keragaman yang sering digunakan adalah yang pertama ada range, quartiles range, persentil, desil, variance, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Kemudian saya akan membahas mengenai penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tujuan penyajian data, seperti yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan yang tepat, cepat, dan akurat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tabel. Tabel adalah susunan dalam barisan dan kolom atau mungkin pada struktur yang lebih kompleks. Macam-macam tabel jika ditinjau dari jumlah karakteristik yang dimuat dalam tabel. Ada 3. Yang pertama ada tabel satu arah, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Yang kedua ada tabel dua arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau dua karakteristik. Dan yang terakhir ada tabel tiga arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik. Kemudian kita akan membahas macam-macam diagram. Yang pertama ada diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang digunakan untuk data yang variabelnya berbentuk kategori atau atribut yang mempunyai ciri khusus. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk juring lingkaran sesuai dengan data yang bersangkutan. Yang keempat ada diagram piktogram. Diagram piktogram digunakan untuk diagram yang berbentuk gambar setiap gambar yang digunakan sebagai satuan. Sedangkan yang kelima ada diagram histogram. Diagram histogram adalah yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan angka. Pembulatan angka merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa angka di belakang koma, sehingga menghasilkan bilangan pembulatan untuk penelitian tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran yaitu yang pertama skala normal. Skala normal merupakan jenis pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan.
Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval merupakan pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki ukuran tertentu. Dan yang keempat, ada skala rasio. Skala rasio merupakan jenis pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.